Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lilis Sugiyarti SPDI, sebagai Kepala TK Al-Fat, Desa Pasir, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, akan menggelar aksi nyata dengan judul Kolaborasi Antar Guru Kelas. Perlu nggak sih? Baik, guru hebat, kepala hebat, kepala PAUD hebat, izinkan saya memaparkan mengapa saya mengambil judul aksi nyata ini, kolaborasi antar guru kelas. Perlu nggak? Judul ini saya angkat dari permasalahan atau tantangan yang saya hadapi di satuan pendidikan PAUD yang saya kelola, di mana ternyata kolaborasi yang baik antar guru kelas ternyata sangat berpengaruh terhadap pembelajaran di sekolah, pembelajaran di kelas. Kemudian hal ini menginspirasi saya untuk membimbing secara intens guru-guru TK Al-Fat, baik guru kelas A1, kelas A2, dan kelas B, untuk bersama-sama belajar dalam komunitas belajar intern di lembaga kami. Kemudian hal ini dilakukan agar kami memiliki satu pandangan dan satu tujuan dan satu pemahaman tentang pedagogik guru dan bagaimana menghadapi anak. Tujuan dari gelar aksi nyata yang saya paparkan di sini adalah: pertama, saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di Satuan Pendidikan TK Al-Fat, terutama mengupayakan pembelajaran yang berparadigma baru melalui kolaborasi antar guru kelas di TK saya. Kedua, melakukan inovasi pembelajaran di Satuan Pendidikan TK Al-Fat dengan mengutamakan inovasi perubahan pembelajaran. Perubahan dalam pembelajaran artinya pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, atau bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi anak hari ini. Kemudian mengajak guru untuk berkolaborasi, bersinergi, membangun pembelajaran yang lebih bermakna, yang lebih menyenangkan bagi anak dengan cara bekerja sama mengelola kelas, melaksanakan satu kegiatan bersama dalam kegiatan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, di mana setelah dilaksanakan ini anak-anak begitu senang dan lebih seru dan lebih asik dalam bermain. Kemudian selain tadi tujuan saya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kemudian membuat inovasi dan perubahan dalam pembelajaran. Ketiga, mengajak guru berkolaborasi. Tujuan keempat adalah memberikan fasilitas yang diperlukan oleh guru, oleh anak didik, dan oleh sekolah. Sebagai Kepala Satuan Pendidikan TK Al-Fat, yang notabene saya adalah guru honorer, tetapi saya tetap bersemangat untuk bersama-sama kepala-kepala sekolah yang lain di Desa Pasir, di Kecamatan Palasa, untuk
bergerak mensukseskan digulirkannya payung pendidikan, payung besar, yaitu berupa kurikulum merdeka sebagai jantung atau sebagai nafasnya atau sebagai ruh bagi pendidikan. Saya mengikuti Lokakarya 2 kali, kemudian juga BIMTEK 2 kali selama 3 bulan ke belakang. Dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama dalam mengelola atau membimbing guru-guru di sini untuk lebih memahami kurikulum merdeka. Meskipun saya siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka, ternyata yang menjadi tantangan bagi saya adalah kesiapan guru yang masih kurang memahami kurikulum merdeka. Kemudian langkah yang saya ambil sebagai aksi nyata adalah membuka komunitas belajar di intern. Kemudian saya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang hal apa yang saya dapatkan di PKP, di Lokakarya atau di BIMTEK selama saya mengikuti pendampingan sebagai kepala sekolah pelaksana program kurikulum merdeka ini. Dan alhamdulillah sedikit mulai terbuka, namun demikian kurang memahami kurikulum merdeka. Kemudian langkah yang saya ambil sebagai aksi nyata adalah membuka komunitas belajar di intern. Kemudian saya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang hal apa yang saya dapatkan di PKP, di Lokakarya atau di BIMTEK selama saya mengikuti pendampingan sebagai kepala sekolah pelaksana program kurikulum merdeka ini. Dan alhamdulillah sedikit mulai terbuka, namun demikian tetap masih guru-guru masih melaksanakan pembelajaran dengan warna kurikulum 2013. Namun saya tetap terus menyemangati mereka agar mereka tidak mundur dan tidak berkecil hati. Terus saya bangun motivasi belajar mereka terus berinovasi dan terus berkarya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Yang kedua, saya juga teman-teman yang ada di TK Alfat ini bersinergi mengumpulkan energi positif untuk menghadapi karakter-karakter baru di tahun ajaran baru 2023-2024, yakni karakter baru dari siswa-siswi yang baru, baik dari siswa-siswinya maupun dari orang tuanya. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi setiap pemilik atau pengelola lembaga pendidikan. Setiap ajaran baru akan menghadapi karakter-karakter peserta didik yang baru dan karakter-karakter orang tua peserta didik yang baru. Dari sinilah kemudian saya menerapkan upaya-upaya untuk berkolaborasi antar guru di dalam kelas, sehingga dapat menciptakan kurikulum pembelajaran yang lebih bervariatif dari ide-ide guru yang lebih menyenangkan. Kegiatan kolaborasi yang saya lakukan ini pertama dilakukan adalah di awal tahun ajaran 2023, tepatnya bulan Juli, ketika kami melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang kami laksanakan selama 2 minggu dengan memperkenalkan guru dan
menjalin kedekatan antara guru dengan anak selama 2 minggu. Begitu pula menjalin kedekatan antara guru dengan orang tua melalui kegiatan-kegiatan bersama dalam memperkenalkan lingkungan sekolah selama 2 minggu. Kemudian kolaborasi berikutnya adalah kami bangun di komunitas pembelajaran. Kami berbagi ilmu dan pengalaman di komunitas pembelajaran yang saya jadwalkan dan saya kelola langsung. Saya sebagai narasumbernya dan saya sebagai pembimbing guru-guru di TK Al-Fat. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik meskipun kadang tidak terlaksana karena suatu hal. Kemudian kami juga mengadakan IHT dan refleksi selama sebulan, selama bulan Agustus. Refleksi diri, IHT, refleksi diri, IHT, agar kami terus lebih bisa memahami kurikulum mereka ini. Kemudian kami mendapatkan lokakarya. Lokakarya yang pertama tentang perencanaan pembelajaran dan lokakarya yang kedua adalah tentang pembuatan modul P5. Kami tentu saja dengan pelaksanaan lokakarya ini setelah diadakannya PMO bertambah wawasan tentang implementasi kurikulum merdeka ini, terutama dalam pengelolaan atau perencanaan pembelajaran. Dari sini kami paham bahwa perencanaan pembelajaran harus dilaksanakan jauh-jauh sebelum memasuki pelajaran baru. Kemudian kami juga dipahamkan tentang KOSP, kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan. Dan kami pun mulailah menyusun kurikulum operasional TK Al-Fat bersama-sama, dari mulai menganalisis karakter yang ada di lingkungan kami, karakteristik lingkungan kami, karakteristik peserta didik, dan karakteristik masyarakat sekitar TK Al-Fat. Setelah terkumpul data tentang karakteristik lingkungan sekolah TK Al-Fat, kemudian kami merumuskannya ke dalam visi dan misi TK Al-Fat selama 1 tahun ke depan. Itulah yang saya terapkan, tujuan yang saya inginkan dari aksi nyata ini. Adapun langkah-langkah pelaksanaan aksi nyata yang pertama adalah tadi, menjalin kolaborasi antar guru. memiliki peranan penting dalam mendidik dan mencerdaskan bangsa. Selama ini guru dikenal sebagai sosok yang serba pandai, serba bisa dan serba tahu akan segala ilmu yang kemudian dia bagikan kepada peserta didiknya. Namun, perlu diketahui bahwa guru juga perlu terus untuk mengembangkan diri, serta tetap belajar tentang apapun, terlebih berkaitan dengan perkembangan ilmu dewasa ini dan perkembangan teknologi serta dunia digital yang begitu pesat. Hal ini menuntut adanya kolaborasi
antar guru kelas yang memungkinkan. Dengan kolaborasi tersebut, setiap guru bisa duduk bersama untuk saling berdiskusi, berbagi praktik cerdas terkait pengajaran pembelajaran dunia pendidikan di kelasnya. Guru dengan berkolaborasi bisa berbagi pengalaman, berbagi kreativitas dan saling mengingatkan serta saling mengisi satu sama lain. Maka pembelajaran akan semakin meningkat dan semakin berkembang dan berwarna. Lebih berwarna. Tetap semangat guru hebat, semoga dapat menginspirasi.